Halo guys, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang masuknya KFC US ke pasar Prancis. Selamat menyaksikan. Segi politik dari masuknya KFC US ke pasar Prancis. Ekspansi KFC ke pasar Prancis seperti halnya dengan setiap perusahaan internasional yang memasuki pasar baru, menghadapi serangkaian tantangan, termasuk dari segi politik. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana tiap-tiap poin dapat menjadi tantangan bagi KFC. Yang pertama adalah regulasi dan standar kesehatan. Prancis memiliki regulasi ketat mengenai kesehatan dan keselamatan makanan yang harus dipatuhi oleh semua restoran, termasuk restoran cepat saji seperti KFC. Standar ini mencakup segala aspek dari penyimpanan makanan, pengolahan, hingga kebersihan fasilitas. KFC harus memastikan semua operasinya mematuhi regulasi lokal yang mungkin memerlukan penyesuaian prosedur standar dan pelatihan karyawan serta investasi dan fasilitas dan peralatan untuk memenuhi melampaui standar tersebut. Persaingan dengan usaha kecil. Pasar Prancis memiliki banyak usaha kecil di sektor kuliner yang sangat dihargai dalam masyarakat Prancis. Restoran keluarga dan bistro lokal dapat melihat KFC sebagai ancaman. KFC harus menavigasi persaingan ini dengan sensitif melalui strategi kolaborasi lokal atau inisiatif yang mendukung komunitas, pendapatan dan pajak. Sistem perpajakan Prancis dan regulasi terkait bisnis dapat menimbulkan tantangan terutama dalam hal pajak perusahaan dengan value added tax yang relatif tinggi. Ini dapat mempengaruhi strategi penetapan harga KFC dan margin keuntungan. KFC perlu memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban pajak dan mencari efisiensi operasional atau strategi penetapan harga yang inovatif untuk mempertahankan daya saing. Tantangan segi hukum dengan ekspansi KFC dari US ke pasar Prancis. Ekspansi KFC dari US ke pasar Prancis menuntut navigasi yang cermat melalui kerangka hukum dan regulasi yang kompleks. Berikut adalah strategi tantangan hukum yang dihadapi ketika memasuki pasar Prancis. Hukum tenaga kerja. Hukum tenaga kerja di Prancis melindungi hak-hak pekerja secara luas termasuk jam kerja, cuti, upah minimum, dan kondisi kerja. KFC harus mematuhi ketentuan ini dan mungkin harus beradaptasi dengan praktik kerja yang berbeda dari US termasuk pengelolaan hubungan dengan serikat pekerja. Perlindungan konsumen. Peraturan perlindungan konsumen di Prancis meliputi aspek-aspek seperti kejujuran iklan, transparansi, label makanan, dan hak konsumen untuk mengajukan keluhan atau gugatan. KFC perlu memastikan bahwa semua materi, promosi, dan label produknya sesuai dengan standar ini, serta memiliki prosedur untuk menangani keluhan pelanggan secara efektif. Kepatuhan lingkungan. Uni Eropa dan Prancis memiliki regulasi lingkungan yang ketat termasuk pengelolaan limbah, emisi, dan penggunaan energi. KFC harus memastikan bahwa operasi dan fasilitasnya di Prancis memenuhi standar lingkungan ini yang mungkin memerlukan investasi dalam teknologi yang lebih bersih atau efisien. Pengelolaan lintas budaya dalam ekspansi merek KFC dari US ke pasar Prancis. Pengelolaan lintas budaya sangat penting ketika sebuah merek global seperti KFC memutuskan untuk memasuki pasar baru seperti Prancis. Proses ini membutuhkan pendekatan yang terukur dan strategi untuk memastikan kesuksesan merek sambil menghormati dan beradaptasi dengan budaya lokal. Berikut adalah cara KFC dapat mengelola ekspansi lintas budaya mereka. Yang pertama adalah penyesuaian merek. KFC mengembangkan item menu baru atau menyesuaikan resep yang ada untuk mencerminkan preferensi rasa lokal, menggunakan bahan-bahan lokal yang berkualitas dan dikenal di kalangan konsumen Prancis. Yang kedua adalah penghormatan terhadap nilai budaya lokal. KFC memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sebuah aspek operasional dan pemasaran. Dari desain restoran hingga kampanye iklan, KFC menggunakan desain interior yang menampilkan elemen budaya Prancis, mengadakan acara-acara yang merayakan hari-hari besar nasional Prancis, dan mengkomunikasikan nilai-nilai merek yang sejalan dengan nilai lokal seperti komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas. Ragam organisasi KFC. Yang pertama, budaya kepuasan pelanggan. Di Prancis, kepuasan pelanggan tidak hanya terkait dengan kualitas produk, tetapi juga dengan pengalaman keseluruhan di restoran, termasuk layanan pelanggan.
KFC memfokuskan pada pelatihan staf yang intensif untuk memastikan layanan yang cepat, ramah, dan efisien, serta mendengarkan secara aktif umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan. Menyediakan menu yang disesuaikan dengan selera lokal, seperti menambahkan lebih banyak opsi makanan halal atau makanan dengan bahan lokal juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, budaya inovasi dan adaptasi. Untuk berhasil di pasar Prancis, KFC perlu berinovasi dan beradaptasi tidak hanya dalam hal menu dan rasa, tetapi juga dalam model bisnis dan strategi pemasarannya. Ini bisa termasuk mengembangkan strategi digital yang kuat untuk menjangkau konsumen muda, serta menciptakan ruang restoran yang nyaman dan menarik yang menawarkan lebih dari sekadar makanan cepat saji. Yang ketiga, budaya keragaman dan inklusivitas. Prancis adalah negara yang sangat beragam secara budaya. KFC dapat menunjukkan komitmen terhadap keragaman dan inklusivitas dengan memastikan bahwa timnya mencerminkan keragaman komunitas lokal, termasuk dalam peran manajemen. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran dan produk yang resonan dengan berbagai segmen masyarakat Prancis. Strategi pemasaran KFC. Yang pertama ada produk. KFC terkenal dengan ayam gorengnya yang berbumbu rahasia. Namun mereka terus berinovasi dan memperluas menu untuk menyesuaikan dengan selera lokal dan tren makanan global. Ini termasuk penambahan salad, burger, dan pilihan vegetarian atau vegan di beberapa pasar. Dengan menawarkan berbagai produk, KFC memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi berbagai segmen konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Strategi penetapan harga KFC bertujuan untuk menawarkan nilai yang baik bagi konsumen sambil mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Mereka sering menggunakan penetapan harga fisiologis untuk membuat harga tampak lebih menarik. Di beberapa pasar, KFC mengadopsi strategi penetapan harga bersaing untuk menarik konsumen dari pesaing. Sedangkan di pasar lain, mereka mungkin mengambil pendekatan penetapan harga premium berdasarkan persepsi merek atau kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga ada place atau tempat. Distribusi adalah kunci bagi KFC dalam memastikan produk mereka mudah diakses oleh konsumen. Mereka memiliki ribuan restoran di seluruh dunia, baik di lokasi stand-alone maupun di pusat pembelanjaan, stasiun kereta, dan bandara. KFC juga meningkatkan kehadiran mereka melalui layanan pesan antar, bekerja sama dengan platform pengiriman makanan populer, dan melalui drive-thru untuk kenyamanan maksimal. Yang terakhir ada promotion atau promosi. KFC menggunakan berbagai strategi promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Ini termasuk iklan tradisional seperti TV, radio, dan digital seperti media sosial, pemasaran influencer, dan email. Mereka terkenal dengan kampanye iklan yang kreatif dan sering kali humoris yang menonjol dalam ingatan konsumen. Promosi penjualan seperti diskon khusus atau penawaran bundle juga digunakan untuk menarik pelanggan ke restoran. KFC juga mengandalkan promosi melalui pengalaman pelanggan yang unik, seperti desain restoran yang menarik dan interaksi staf yang ramah untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin fokus pada strategi pemasaran digital, memanfaatkan data dan analitik untuk menargetkan iklan secara lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui media sosial. Dengan mengadaptasi strategi 4P mereka untuk memenuhi kondisi pasar lokal, sambil mempertahankan identitas merek global, KFC berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu merek makanan cepat saji terkemuka di dunia. Selanjutnya strategi SDM. Yang pertama, pemilihan dan pelatihan karyawan. KFC menetapkan standar tinggi dalam pemilihan karyawan untuk menjamin bahwa setiap individu yang bergabung dengan KFC tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai, tapi juga nilai-nilai yang sejalan dengan budaya perusahaan. Setelah direkrut, pelatihan komprehensif disediakan untuk memastikan bahwa karyawan siap menghadapi tantangan pekerjaan dan mampu memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan. KFC dapat mengimplementasikan sistem rekrutmen online yang efisien dengan tes kepribadian dengan keterampilan sebagai bagian dari proses seleksi. Program pelatihan mungkin termasuk simulasi kerja, sesi pelatihan e-learning, dan mentorship untuk adaptasi cepat di lingkungan kerja. Yang kedua ada kultur perusahaan inklusif. KFC membangun sebuah lingkungan kerja yang mendorong keragaman dan inklusi, di mana semua karyawan merasa dihargai dan dapat berkontribusi penuh.
Program diversifikasi dan inklusi yang dapat mencakup pelatihan kesadaran bias, inisiatif networking, dan grup sumber daya karyawan untuk mendukung berbagai kelompok karyawan. Yang terakhir ada penghargaan dan pengakuan. KFC mengakui dan memberi penghargaan kepada karyawan untuk prestasi dan kontribusi mereka melalui sistem penghargaan yang adil dan transparan. Pengenalan program penghargaan bulanan atau kuartalan, bonus berbasis kinerja, dan acara penghargaan tahunan. KFC juga bisa mempertimbangkan pengakuan non-finansial seperti penghargaan karyawan bulan ini yang meningkatkan moral dan motivasi. Nah, kita masuk ke aspek strategik dan tantangan dari segi kemajuan teknologi. Nah, besarnya kemajuan teknologi ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri makanan. KFC ini perlu merangkul inovasi teknologi untuk menyederhanakan operasi sehingga untuk mereka dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem pemasaran digital, aplikasi seluler untuk kenyamanan, dan pemanfaatan analisis data untuk wawasan pelanggan dan pemasaran yang ditargetkan. Nah, di era digital, perkembangan teknologi semakin meningkat. KFC bisa berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, contohnya berinvestasi pada teknologi seperti pemesanan seluler dan sistem pembayaran. Sehingga hal tersebut akan memudahkan pelanggan untuk memesan dan membayar pesanan mereka, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, sementara untuk layanan, KFC ini sudah menghadirkan konsep self-service. Nah, konsep ini memudahkan konsumen untuk dapat memesan makanan lebih cepat dan tanpa harus menunggu atau mengantri lama. Nah, masih terkait layanan ini, era digital sekarang kita mengubah perilaku pembelian pelanggan KFC yang dimana membuat mereka lebih suka dan senang melakukan pembelian dan transaksi dalam satu proses. Pembayaran pun dilakukan secara langsung, yaitu secara online. Seiring berkembangnya teknologi di era modern, media sosial juga sangat efektif untuk melakukan penyampaian pesanan pemasaran. Nah, bahkan pada media ini KFC secara langsung memantau feedback dari konsumen melalui media sosial. Nah, ada berbagai macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, termasuk media promosi yang cukup efektif, khususnya untuk produk-produk atau program promosi yang menargetkan generasi muda di kota-kota besar. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi yang tepat, KFC dapat mempertahankan tingkat kinerjanya saat ini dan terus menjadi pemain terdepan dalam industri makanan cepat saji.